I've concluded that it's time to end America's longest war. U.S. troops, as well as forces deployed by our NATO allies and operational partners, will be out of Afghanistan before we mark the 20th anniversary of that heinous attack on September 11th. Setelah 20 tahun menduduki Afghanistan dan triliunan dolar dihabiskan, Amerika Serikat mengumumkan akan meninggalkan Afghanistan. Afghanistan kini harus berjuang melawan musuh bebuyutannya, Taliban. Dan hanya dalam kurun waktu 2 minggu, Taliban dapat menguasai kembali seluruh Afghanistan. Afghanistan's President Ashraf Ghani has gone. He's left the country. Desperation is growing in Kabul among tens of thousands of people hoping to leave Afghanistan. By day's end, Taliban fighters were sitting at the desk in the presidential palace. Kekacauan di mana-mana. Ratusan, bahkan ribuan warganya berbondong-bondong melarikan diri. Kini, negara-negara lain seperti China, Rusia, Amerika, dan sebagainya dikhawatirkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah Afghanistan akan kembali menjadi sarang terorisme global seperti dulu? Satu hal yang pasti, Taliban telah kembali berkuasa. Dan dengannya mulai menerapkan peraturan agama yang keras. Perlu diketahui, Taliban dan ekstremisme agama di Afghanistan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan mereka adalah hasil dari sejarah panjang dan rumit. Lantas, siapakah yang bersalah dalam kekacauan ini? Sejak masa kuno, daerah yang kini menjadi Afghanistan dihuni oleh beragam macam suku dan etnis. Di antaranya ada Aimaks, Uzbek, Turkmen, Tajik, Hazara, dan yang terbesar, Pashtun. Pada abad ke-19, Inggris datang. Setelah kewalahan menjinakkan Afghanistan, Inggris akhirnya membuat sebuah perbatasan bernama Garis Durand. Hal ini untuk memisahkan daerah kekuasaannya dari Abdur Rahman Khan, penguasa Afghanistan. Pada 1947, Pakistan yang mayoritas Muslim dipisahkan dari India yang mayoritas Hindu. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. 1 million people become refugees overnight. Pakistan merasa terjepit dan dikelilingi oleh musuh-musuh. Di timur, Pakistan berseteru dengan India, di mana India mendukung kemerdekaan Pakistan Timur, Balochistan, dan hendak merebut Kashmir. Kedua negara juga kerap berperang. Di barat, Garis Durand yang memecah komunitas Pashtun menjadi alasan bagi Afghanistan untuk memusuhi Pakistan, di mana suku Pashtun menjadi minoritas. Pakistan pun terpaksa mengembangkan strategi demi menjaga keberadaannya. Hanya saja, dia tidak bisa mengalahkan raksasa India dan Afghanistan sekaligus. Tapi, Pakistan harus mempengaruhi Afghanistan agar menjauhi India dan menjadi pro-Pakistan. Afghanistan juga dapat menjadi markas perlawanan terhadap India apabila India berani menduduki Pakistan. Alhasil, Pakistan memiliki motif kuat untuk mendukung kelompok yang mau berkuasa di Afghanistan tapi membenci India, yaitu kelompok Islam radikal.
Sejak tahun 1929 hingga 1973, kondisi di Afghanistan relatif stabil di bawah sistem monarki. Ini adalah hasil hubungan yang baik antara keluarga kerajaan, pemuka agama, dan penguasa daerah yang tidak diganggu oleh pemerintahan, kecuali pada hal-hal tertentu. Kebijakan luar negeri yang netral juga mengurangi pro kontra yang tidak sehat dalam tubuh pemerintahan. Namun semua ini berubah pada tahun 1973 ketika Mohammed Daud melakukan kudeta dan mengubah Afghanistan menjadi Republik Afghanistan. So there's been a political coup in the Kingdom of Afghanistan, and the former Prime Minister, Sardar Mohammed Daoud, has declared the country a republic. Proclamation was made in the broadcast on Afghanistan radio by Mohammed Daoud, who said the former government's policies were leading the country towards bankruptcy. Dengan terlalu tergesa-gesa, dia memusatkan kekuasaan di pemerintah sentral serta mendekatkan Afghanistan ke dunia barat. Tentunya, hal ini mulai meresahkan kaum muslim dan penguasa lokal. Pada 1978, dia dikudeta lagi oleh Taraki yang berhaluan komunis. On April 27, 1978, 600 soldiers surrounded President Daoud's palace. He and his bodyguards were gunned down. The new president, Nur Muhammad Taraki, denied any communist involvement. Alih-alih memperlambat, dia mempercepat sentralisasi kekuasaan, dan lebih parahnya lagi, mendekatkan Afghanistan ke Uni Soviet. Namun, dia tidak dianggap kompeten oleh Uni Soviet. Pada 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Akibatnya, kelompok-kelompok Islam di daerah-daerah memilih untuk melawan kembali. Kelompok-kelompok yang beragam ini kemudian dinamakan sebagai Mujahidin. The resistance concentrated much of its efforts close to the border with Pakistan, where Peshawar offered sanctuary and supplies. In early 1980, the Mujahideen resistance controlled 90% of the countryside, though popular outrage at the invasion provided more volunteers than they could arm. Bantuan dana, senjata, serta moral kepada Mujahidin berdatangan dari Amerika Serikat, Arab Saudi, dan tentunya Pakistan. Pada 1992, Mujahidin berhasil mengalahkan Uni Soviet dan mengambil kontrol Afghanistan. Namun tak lama kemudian, pertikaian antar faksi kembali muncul. Di antaranya yang dipimpin oleh Mojadedi berseteru melawan kelompok Hekmatyar yang disokong Pakistan. Sementara itu, kelompok lain di kota Kandahar mulai muncul, Taliban. Dengan senyap, Pakistan mengalihkan dukungannya ke Taliban yang dengan cepat mengalahkan Mujahidin, dan pada tahun 1996 mengambil kekuasaan di sebagian besar Afghanistan. Selama Perang Soviet berlangsung, Osama bin Laden dan rekannya Abdullah Azzam turut menyumbang dana bagi para mujahidin dan menyalurkan pejuang-pejuang Arab untuk bertempur melawan Soviet. Pada tahun 1987, dia bertemu dengan seorang asal Mesir, Ayman al-Zawahiri, di Pakistan. Dan pada 1989, mereka membentuk Al-Qaeda. Secara sederhana, Al-Qaeda bertujuan untuk melawan pengaruh non-Muslim di Timur Tengah, khususnya Amerika Serikat yang dianggap menjajah Arab Saudi. Al-Qaeda pun melancarkan serangannya ke berbagai tempat. Markas mereka juga sempat berpindah ke Sudan di bawah naungan rezim Al-Jabhah Al-Islamiyah Al-Qaumiyah. Dari sana, mereka kembali melakukan aksi-aksi lain, bahkan mengkritik kerajaan Saudi. Pada tahun 1996, dia kembali lagi ke Afghanistan dalam perlindungan Taliban. Kali ini, dia merencanakan penyerangan terbesarnya terhadap Amerika Serikat. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. On my orders, the United States military has begun strikes
against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Pada 2001, Amerika membalas serangan Osama bin Laden dengan menginvasi Afghanistan. Taliban memang pernah menawarkan Osama bin Laden ke Amerika. Namun, hal ini ditolak. Amerika sudah menganggap Taliban terlibat dan juga harus dibasmi bersama dengan Al-Qaeda. Amerika Serikat pun menumbangkan kekuasaan Taliban di Afghanistan dan membunuh Osama bin Laden di Pakistan. Kini, Amerika harus tinggal dan membangun kembali Afghanistan. Amerika juga turut membantu militer serta kepolisian Afgan dalam membasmi sisa-sisa Taliban. Ironisnya, Amerika malah membunuh lebih banyak warga sipil dalam memburu Taliban ketimbang Taliban ketika menyerang personel AS di Afghanistan. Dan hal ini semakin memperkuat narasi jihad Taliban. Amerika Serikat memang berhasil menumbangkan kekuasaan Taliban dan mengembalikan Republik Afghanistan. Sayangnya, pemerintahan Afghanistan yang baru ini tidak luput dari satu masalah genting: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak dipungkiri, KKN terlibat di tubuh pemerintahan, pengadilan, hingga angkatan bersenjata Afghanistan. Lebih parahnya lagi, militer dan kepolisian Afgan juga menjadi terlalu bergantung pada Amerika Serikat dan negara barat lain. Pembangunan pun terlalu terpusat di kota-kota besar. Pengadilan yang sekuler kurang berhasil dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya. Akibatnya, Taliban dapat membangun kekuasaannya di daerah pedalaman, hingga akhirnya dia dapat mengambil kekuasaan lagi. The militants had already taken every city except Kabul, mostly without fighting. U.S. trained and equipped Afghan soldiers just melted away. By late afternoon, the Taliban made a brief incursion into Kabul. Probing, they met no resistance. Kabul would be a walkover. Kabul is falling now. We've just left our office, our longtime home in Afghanistan, and we're heading to a safer location, what we hope will be a safer location. Already we've seen some gunmen who look like Taliban on the streets, and all of the government checkpoints, all the police, all the soldiers, they're going. By nightfall, the Taliban seized the presidential palace. Al Jazeera broadcast pictures of them inside Afghanistan's equivalent of the Oval Office.